Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Hairun SAG, guru pada SMP Negeri 3 Kota Ternate. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi pembelajaran tentang salat berjamaah. Tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian salat wajib berjamaah, salat munfarid, dan dasar hukumnya. Salat berjamaah adalah salat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati tafdulu salatal faddi bisab'i wa ishrina darajat. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keistimewaan lain bagi orang yang melaksanakan salat berjamaah adalah akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Syarat sah salat berjamaah, yang pertama ada imam. Nah, kalau kita salat berjamaah otomatis harus ada imam. Yang berikut, makmum berniat untuk mengikuti imam. Jadi kalau kita melaksanakan salat berjamaah, kita sebagai makmum harus niat kita untuk mengikuti imam. Selanjutnya, salat dikerjakan dalam satu majelis. Nah, kalau kita salat berjamaah, sekali lagi saya katakan, kalau kita salat berjamaah, kita tidak boleh pisah dari imam, tetapi kita harus dekat dengan imam, yaitu berada dalam satu tempat. Selanjutnya, salat makmum sesuai dengan salatnya imam. Jadi kalau kita salat berjamaah, imam ruku kita harus ruku, imam sujud kita sujud. Tidak boleh imam ruku kita sujud. Kedudukan imam dalam salat berjamaah sangat penting karena dia adalah menjadi pemimpin seluruh jamaah dalam salat, sehingga untuk menjadi imam ada syarat tersendiri. Yang pertama, mengetahui syarat dan rukun salat serta perkara yang membatalkan salat. Jadi seorang imam harus tahu tata cara sebagai imam. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Kenapa imam itu harus fasih dalam membaca Al-Quran? Karena di dalam salat itu semuanya terdapat bacaan-bacaan Al-Quran. Selanjutnya, paling luas wawasan agamanya dibandingkan dengan yang lain. Nah, kalau seorang imam, dia harus memiliki ilmunya lebih sedikit dari orang lain. Yang selanjutnya, berakal sehat. Nah, seorang imam, dia tidak boleh gila, tapi dia harus berakal sehat. Yang berikut, balik. Seorang imam itu harus balik. Jadi anak kecil tidak boleh jadi imam di orang dewasa. Berdiri pada posisi paling depan. Jadi imam harus berdiri pada posisi paling depan. Seorang laki-laki atau perempuan juga boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan semua dan tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Maksudnya begini, kalau seorang laki-laki menjadi imam, maka makmumnya itu harus perempuan atau laki-laki. Boleh saja perempuan saja atau boleh juga laki-laki saja. Tetapi kalau perempuan menjadi imam di laki-laki itu tidak boleh. Terkecuali perempuan menjadi imam di makmum perempuan. Selain syarat-syarat menjadi imam, dalam salat juga ada syarat menjadi makmum, yaitu 1. Makmum berniat mengikuti imam. Jadi ketika kita salat, kita sebagai makmum harus berniat untuk mengikuti imam. Yang berikut, mengetahui gerakan salat imam. Jadi kita sebagai makmum harus sudah tahu ketika imam ruku, kita sudah tahu oh ini imam ruku.
Selanjutnya, berada dalam satu tempat dengan imam. Ya, seperti tadi saya katakan, di syarat sah menjadi imam. Dia sama dengan syarat sah menjadi makmum. Jadi harus berada dalam satu tempat atau satu majelis. Selanjutnya, posisinya di belakang imam. Jadi kita sebagai makmum, posisi kita sebagai makmum itu harus di belakang imam. Hendaklah salat makmum sesuai dengan salat imam. Misalnya imam salat asar, makmum juga salat asar. Jadi kita sebagai makmum, kalau imam dia salat asar, niatnya salat asar, maka kita makmum juga harus niatnya salat asar. Tidak boleh imam niatnya salat asar, terus kita sebagai makmum niatnya salat maghrib atau isya. Iya, itulah tadi penjelasan sedikit atau penjelasan singkat tentang materi salat berjamaah. Kalau ada yang belum paham atau belum puas dengan materi ini, boleh tulis di kolom komentar. Dan tolong jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.